Nah, pada kesempatan kali ini saya berfokus di implementasinya ataupun di manajemen, ya, cara mengatur alur-alur staf-staf ataupun bagian-bagian yang menjalankan bisnis ini, ya. Sehingga teman-teman developer juga tidak bingung memberikan arahan marketing kerjanya apa, bagian keuangan bagiannya apa, gitu kan, kerjanya apa saja toh, gitu kan. Kemudian pimpinan proyek ngapain aja, gitu kan. Jangan sampai kebalik-balik. Nah, itu di atas sendiri ada owner atau pemilik, ya. Maaf kalau saya bahasa Inggrisnya kurang tepat bacanya, ya. Jadi pemilik di situ yang buka perusahaan, ya. Kemudian yang buka lokasi. Intinya di situ. PT-nya apa, diinput di situ. Dan kemudian buka lokasi. Lokasi A, B, C, D. Karena SID ini bisa multi project. Kalau tidak ada sistem kan akan kewalahan untuk memonitor per proyek tersebut. Nah, di sistem ini gampang. Kemudian di bawahnya ada pimpinan proyek. Nah, setelah buka lokasi perumahan, ya kan, otomatis untuk input data coupling A1, A2 dan seterusnya itu kan bukan owner langsung, itu bagian pimpinan proyek atau manajer kami tulis di sini. Dan ini input data unit itu bisa dibantu oleh admin keuangan juga bisa. Kemudian berkaitan dengan approval pembayaran, nanti kalau sudah ada penjualan resminya nanti manajer juga membantu persetujuan. Kemudian di bawahnya ada admin keuangan. Ya, admin keuangan ini yang memproses pembayaran dari konsumen. Kemudian di bawahnya ada marketing. Marketing, input calon konsumen, dan terus input jejak follow up. Jadi setiap konsumen itu bisa dilihat, ya, oleh owner atau manager. Ya, setiap marketing ini rajin nggak dia, ya, memfollow up setiap konsumen, sehingga diketahui setiap calon konsumen ini sudah sejauh mana dia memfollow up. Fungsi utama level user yang mengerjakan SID ada 4. Kalau memang nanti bertambah atau membesar ininya proyeknya makin banyak, itu bisa ditambah unitnya maupun level usernya diaktifkan lebih banyak juga bisa. Nah, ini tampilan dari sitpro.id, ya, Bapak Ibu sekalian, kalau di rumah juga bisa langsung buka di browser atau di HP Anda, paling support dengan Google Chrome, ya. Untuk login di area marketing, user itu marketing, passwordnya marketing juga, hurufnya kecil, ya. Oke, saya akan nginput di Manggala Residen, ya. Manggala Residen. Terus, nah ini langsung, ya, area marketing itu setiap hari harus jualan, ya. Tiada hari tanpa closing. Jadi penjualan hari ini, minggu ini, sama bulan ini. Kemudian yang diinput pertama kali adalah input calon konsumen. Nah, ini input calon konsumen langsung di menunya. Nah, ini ada K00472, berarti ini urutan input konsumen yang ke-472. Ini secara otomatis, ya. Terus kalau sudah dirasa ini sudah, langsung klik simpan. Ngeklik simpannya sekali aja, ditunggu sampai selesai. Oke, kemudian langsung di jejak follow up. Nah, ini cocok misalnya untuk kalau punya marketing banyak, marketingnya banyak yang freelance, yang input semuanya, jadi developer punya data prospekan. Nah, ini langsung diklik aja tanggal hari ini melalui apa? Melalui ketemu keterangan misalnya sudah fix mau pesan A10 misalnya seperti itu. Biar hasil deal misalnya seperti itu, ya. Pilih proses. Nah, proses ini kan setiap developer biasanya beda-beda, ada call in, survey, receipt, dan seterusnya. Pemberkasan ini bisa dirubah di area owner tadi yang saya paparkan. Misalnya ini sudah survei. Nah, sudah survei. Klik simpan. Nah, ini langsung sudah ada, ya. Oke. Kemudian langkah yang utama untuk marketing itu adalah SPR, surat pemesanan rumah. Nah, ini dirasa kalau sudah cukup semuanya,
Ya, sudah diinput. Silakan langsung klik save. Kliknya sekali aja, ya, tunggu sampai sukses proses data. Kemudian kalau sudah ini selesai, langsung bisa klik untuk surat pemesanan rumah ini yang print ini, klik. Nah, ini langsung muncul ya, surat pemesanan kafling dan bangunan. Nah, ini tugas marketing di sini sebenarnya sudah cukup ya. Nah, udah selesai, jualan lagi dan terus. Kemudian untuk memproses uang muka, tanda jadi dan cicilan di mana? Ya, di admin keuangan yang proses. Ya, saya log out. Saya login. Ini untuk login di admin keuangan itu silakan menggunakan user admin. Terus kemudian passwordnya juga admin sama. Pilih perumahan yang sama ya. Tadi kan kita praktek yang Manggala Residen. Maka bagian admin keuangan nggak perlu nyatat lagi. Langsung ada tagihan hari ini. Berarti ini tagihan tadi Pak Anto senilai 1 juta untuk tanda jadi. Muncul ya kan. Pak Anto bertahap ya, dia cara bayar untuk tanda jadi tagihannya 1 juta gitu kan. Manggala Residen Bapak Anto ya menunggu approval. Nah, ini kalau udah menunggu gini untuk sampai cetak kwitansi harus di-approve sama bagian pimpinan proyek, manajer atau owner juga bisa. Saya login sebagai manajer, terusannya manajer ya. Passwordnya juga biar gampang aja. Terus saya pilih perumahan yang tadi diproses. Terus lihat di approval kwitansi. Nah, ini tinggal approve. Hilang kalau sudah. Nanti yang data-data yang sudah pada di-approve muncul di sini. Nah, ini data-data yang sudah pada di-approve. Dari sini mungkin ada yang mau bertanya ya. Itu ada yang tanya tuh Ustaz. Untuk bagian marketing apakah dibedakan antara sales in-house dan agency? Ya. Untuk bagian marketing di sini fokus ke in-house sebenarnya, in-house marketing. Tapi seandainya ya, seandainya untuk agent eksklusif ya, untuk agent yang memang sudah dipercaya dibuatin akunnya nggak masalah. Karena antar marketing itu nggak bisa melihat. Yang bisa melihat antar marketing siapa? Nanti di area manajer ataupun pimpinan proyek juga ada. Tapi kalau antar marketing nih, ini yang jual siapa nggak tahu. Dia hanya bisa melihat apa yang dia input, apa yang dia proses, apa yang dia follow up, dan apa yang dia SPR-kan saja. Adapun coupling yang lain, apakah bisa ngelihat? Ya, coupling yang lain bisa ngelihat, tapi dia nggak tahu, ya, tidak tahu siapa yang menjual. Ya. Tapi statusnya ketahuan sudah terjual gitu, atau sudah ter-DP, tergantung lagi proses sampai mana. Jadi antar marketing ini saya lihat yang sudah terjual, yang jual siapa, nggak tahu siapa, terpesan siapa. Saya juga, saya jual yang A11 tadi, terbooking, benar. Berarti di admin keuangan sudah menerima itu, tanda jadi 1 juta. Marketing bisa ngelihat ini statusnya aja. Ya, tapi prosesnya dia nggak bisa, karena kan udah bukan kewenangannya lagi, gitu kan. Mungkin ada pertanyaan yang lain lagi nggak Mas, yang mau di ini? Ada nih, izin bertanya, aplikasi SID ini berjalan secara online atau mungkin bisa offline gitu. Apabila online datanya tersimpan di mana? Apakah kita harus menyiapkan server sendiri? Lalu apakah SID ini dijual atau free? Nah, sistem ini berjalan secara online ya, atau secara pakai server ya. Nanti pakai domain. Kalau misalnya Bapak Ferdinand ini ya, Petro ini misalnya beli misalnya, nanti petroproperty.com misalnya, atau ferdinandproperty.com, atau terserah mau pakai nama domain apa gitu kan. Nanti kami instalkan. Biasanya kami misalnya prosesnya hanya 2 hari. Yang penting domainnya sudah aktif, nanti langsung bisa diinstal. Bisa ketahuan nggak misalnya kita googling gitu terus datanya bocor gitu? Enggak, Nggak. kan ada pengamannya sistemnya ini. Jadi berlapis lah pengamannya ini. Hampir semuanya SID ini tak aktifin untuk de-indeknya. Jadi nggak bakalan ke indeks sama Google gitu kan. Akses ya yang tahu nama domainnya gitu. Siap, siap.
Apa aplikasi ini dapat melihat rugi laba perusahaan dan laporan keuangan serta pajak-pajaknya? Ya, berkaitan dengan laba rugi, neraca, serta pajak-pajak bisa. Kalau rugi labanya di mana tuh? Rugi laba Rugi sama laba, neraca itu. laporan keuangan, terus di laba rugi. Terus pilih perumahan, misalnya tadi yang Manggala Residen ya. Tanggalan. Terapkan filter. Nah, ini muncul di sini. Kalau neraca ada nggak? Ada laporan keuangan, terus neraca. Pilih perumahan tadi. Kalau di area owner itu otomatis perumahannya muncul semua ya, karena kan dia nggak ada penugasan di perumahan tertentu gitu kan. Maka akan muncul semuanya, kurang lebih seperti ini. Balance ya. Balance, mesti balance. Masih balance Kas ya. itu sebenarnya kan nggak boleh main ya. Ini berarti inputnya banyak pengeluaran daripada pemasukan. Loh kok bisa gitu kan? Ya bisa. Sistemnya ini bukan menganut akuntansi murni ya. Jadi ketika developer itu lagi ingat ya kan, ini kadang-kadang kan nginputnya ketika developer sudah jalan. Yang diinput itu pengeluaran terus, pengeluaran tok. Jadi pemasukannya belum diinput ya. Mungkin ingatnya baru pengeluaran. Yang penting jangan sampai lupa ya. Tanya lagi nih Sat, apa untuk hostingnya perlu spek seperti apa Pak? Apa bisa disediakan sendiri? Server maksudnya ya. Oh, server. Hosting server hosting mungkin ya. Hosting server. Minimal ya untuk SID ini cloud lah. Cloud ya. Karena SID ini bukan untuk apa ya istilahnya traffic besar, tapi untuk data yang besar gitu kan. Oke. Ini pertanyaan agak teknis nih. Ini aplikasi pakai database apa? Program language-nya apa programnya? Apakah reportnya bisa ditransfer ke Excel? Apakah bisa dimodif sendiri reportnya oleh developer? Ya, kalau untuk tadi pertama itu apa bisa di-download? Ya, ditransfer ke Excel. Bisa. Ini Kalau kan yang ekspor ke Excel, kalau Excel itu berkaitan dengan untuk keuangan, laporan pemasukan sama pengeluaran ini bisa. database-nya sama program language-nya apa itu? Tahu saya web-based ya, ini database-nya PHP ya. Iya betul, PHP untuk Programnya database-nya ya pakai Bootstrap. MySQL. Ya, programnya Bootstrap ya berarti. Bootstrap, Bootstrap ya. ya programnya Bootstrap untuk dasar. Ya. Kalau laporannya itu bisa dimodif sendiri nggak? Laporan dimodif sendiri. Kalau laporan sudah bagus seperti itu ya, yang mau dimodif apa ya kira-kira? Oh, nggak apa-apa. Ini dari Mbak Puput. Satu software bisa untuk beberapa proyek tidak? Ini saya jawab aja ya. Bisa ya untuk beberapa Bisa proyek, ini beberapa kota setting gitu. terus perumahan. Ini saya buka ya. Nah ini bisa beberapa lokasi, tinggal input proyek, tinggal masuk nama perumahan, alamat, luas tanah keseluruhan ya. Nomor rekening khusus untuk perumahan itu, kop suratnya, kop surat ini bisa PT apa, jadi setiap perumahan bisa punya PT masing-masing, alamat kantornya, jadi setiap perumahan bisa punya kantor masing-masing. Apakah aman dari hacker yang nakal? Ya, alhamdulillah saat ini aman ya. Mungkin sekarang hackernya udah insaf ya. Izin bertanya, jika marketingnya berhenti, apakah data-data tetap aman? Aman, dikunci aja bisa langsung dinonaktifkan usernya. Oh gitu. Atau langsung diganti user sama password. Oke, terkait hutang piutang perusahaan, apakah terrekord juga? Dan bagaimana jika developer melakukan pembangunan tanpa kontraktor atau dia bangun sendiri? Nah, itu bisa dilakukan. Di SID ini kalau 4 level hanya untuk admin keuangan, marketing, sama pimpinan proyek, sama owner, otomatis cenderung ini untuk bangun sendiri ya. Jadi diajukan untuk biaya apa, nanti di-approve di area di sini, nanti ada draft pengeluaran ini. Setiap ada pengajuan dari area admin keuangan, ya kan? Nanti akan muncul di sini untuk material bangun rumah ini, tinggal di-approve aja kalau ada uangnya ya. Kalau lisensinya lifetime, kalau mau pakai server sama domain sendiri juga diperbolehkan ya. Nanti tak bantu install. Setelah itu ya jalan selama-lamanya, asalkan dia memperpanjang domain sama server.
Nah, kalau beli di kami, server sama domainnya, ngambil bonus selama setahun itu, ya nanti selama setahun, nanti perpanjang domain sama server saja. Kalau ada update, kalau server sendiri gimana tuh? Nah, itu memang kalau server sendiri otomatis nggak ikut update. Nggak ikut update. Seandainya update pun juga nggak terlalu banyak ya, paling hanya untuk penyegaran tampilan, terus ada penambahan laporan misalnya. Tapi kalau untuk laporan utama itu sudah baku. Nggak kan mungkin maksudnya gini, Tat. Apakah kalau surat pernyataan ada formatnya nggak? Misalnya surat apa gitu, surat pernyataan belum memiliki rumah misalnya gitu, ada dibikinin nggak di situ? Nah, kalau mau buat Bisa. sebagai apa ya, sebagai template-nya Hmm. itu bisa Hmm. buat dulu tapi di sini Buat dulu template-nya ya. tapi ini berkaitan dengan konsumen ya. Konsumen ya betul. Uh, Kelengkapan konsumen biasanya. Nanti surat ini set surat. Oke. Tinggal buat aja di sini surat namanya apa, misalnya surat BAST atau apa, nanti di sini kan kayak BPJB, ada surat apa lagi di Oh sini ya. ya. Ada BAST, PPN atau apa tadi ya. Nanti dibuatin suratnya taruh di sini. Nanti tinggal di area marketing sama admin itu bisa membaca surat ke sini. Nanti ini kan ada admin keuangan sama marketing yang bisa proses ini hanya admin sama keuangan aja ini. Admin ini. Nanti tinggal nama suratnya apa, judul suratnya apa. Hmm. Nah, dibuatin nanti ini kan jadi template-nya ceritanya. Nah, baru nanti dipanggil di area eh, admin itu, admin atau marketing ya, coba marketing ya. Marketing juga bisa. Oke. Ada lagi, Tat? Udah Ini cukup paling Bapaknya ya. juga udah nggak ada. Nggak ada ya. Ada sebagai penutup, silakan, Tat. Oh ya. Ya, saya ucapkan terima kasih ya Jazakallah khairan kasiron kepada sobat-sobat properti semuanya yang sudah ikut menyimak. Harapannya SID ini tujuan utama adalah semoga membantu ya dan lebih ringan ya, lebih mudah dalam menjalankan bisnis, dalam mengelola data-data konsumen maupun calon konsumen, mempermudah dalam pendataan apa ya uang masuk maupun keluar, mempermudah untuk membuat laporan laba rugi atau arus kas ataupun neraca, karena ini yang biasanya terabaikan, terutama ketika sudah mau selesai proyek itu ditanya untuk laporan laba rugi nggak ada, bukannya nggak ada ya, bingung membuatnya seperti apa, apalagi ditanya buat neracanya seperti hanya bingung juga, datanya dari awal sudah nggak di apa ya sih, sudah belum disiapkan, karena kalau berkaitan laba rugi neraca dan itu kan biaya per unit harus disesuaikan kan. Nah, kalau sudah terlanjur agak susah juga. Nah, kalau dari awal sudah diantisipasi dengan sistem ini, setidaknya akan membantu meringankan ya untuk pembuatan laporan dan kita lebih tenang ya. Dan itulah harapan-harapan kami ya. Dan semoga menjadi lebih berkah ya. Bisnisnya tidak hanya sekedar mendapatkan keuntungan, tapi juga mendapatkan pahala ya, bisa membantu orang lain memiliki rumah sesuai impian para konsumen. Terima kasih ya. Salam properti.